Liquid staking derivatif atau yang kita kenal sebagai LSD telah menjadi salah satu pembahasan paling hangat pada tahun 2023. Protokol ini mengambil ETH yang telah didepositkan, kemudian distakingkan untuk mengamankan jaringan Ethereum dan memberikan hadiah staking kepada para pemegang LSD. Ya, hitung-hitung setelah dikurangi beberapa biaya seperti node dan juga protokol LSD. Hal ini menyederhanakan proses staking bagi pengguna secara besar-besaran dan juga memungkinkan mereka untuk menggunakan LSD mereka di tempat lain dalam ruang DeFi, seperti menjadikan kolateral, liquidity pools, dan masih banyak lagi. Dalam video hari ini, kita akan melihat 5 pesaing baru yang dimana mereka menawarkan solusi baru juga di dalam dunia LSD ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe dulu karena Republik Rupiah sedang mengadakan giveaway 1 Ethereum, yang dimana caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik link Zili yang ada di deskripsi dan kerjakan misi-misi yang ada di sana. Pengundian akan kami lakukan jika Republik Rupiah sudah mencapai 150.000 subscriber. So, yuk kita kawal RR sampai di angka tersebut. Dan buat teman-teman yang mau nikmati konten kita secara eksklusif, kalian bisa minting heritage NFT yang dimana kalian akan mendapatkan membership seumur hidup. Jangan lewatkan kesempatan ini karena supply-nya sangat terbatas. Langsung aja cek linknya ada di deskripsi. By the way, buat teman-teman yang mau datang ke event Web3 terbesar di Asia, kalian bisa ikutan Coinfest Asia by Coinvestasi. Festival ini akan menghadirkan 100 lebih speaker dari industri Web3 dan juga Web2, yang dimana kalian bisa connect dan juga melakukan bisnis dengan mereka. So, buat kalian yang gak mau ketinggalan, mereka lagi ngadain payday sale yang dimana kalian bisa mendapatkan diskon tiket hingga 25%. Dan jika kalian kelewatan, kalian bisa menggunakan kode Republik 10 untuk mendapatkan diskon tiket sebesar 10%. Untuk detailnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi mengenai Coinfest Asia. Oke, sebelum kita masuk ke 5 daftar LSD tersebut, saya di sini mau memberikan satu contoh protokol LSD yang tumbuh sangat pesat di tahun ini. Pada tanggal 1 Januari, token Pendle hanya seharga $0,045 dan di mana pada tanggal 3 Juli kemarin harganya mencapai $1,21, kenaikannya mencapai hampir 27 kali lipat. By the way, kami juga pernah membahas Pendle dalam video YouTube. Buat kalian yang belum nonton, langsung aja simak di videonya. Oke, lantas pertanyaannya, apa yang membuat hal itu terjadi? Menurut kami, ada 3 faktor yang membuat hal itu terjadi. Yang pertama, narasi LSDFi. Protokol liquid staking derivatif ini menarik perhatian banyak orang karena memungkinkan pemegangnya untuk tetap terlibat dalam ekosistem DeFi sambil mendapatkan imbal hasil dari staking ETH mereka. Menarik bukan? Ibaratnya, kalian mendapatkan double yield dari satu aset kalian. Yang kedua, perluasan protokol mereka ke BNB Chain dan juga Layer 2. Langkah ini membuka peluang lebih banyak bagi pengguna untuk terlibat dalam ekosistem liquid staking derivatif. Yang ketiga, tokennya telah dilisting dan dapat diperdagangkan di berbagai exchange dan salah satunya yang terbesar adalah Binance. Ini akan memberikan akses yang lebih luas ke pasar dan juga dari segi likuiditas mereka. Oke, sekarang kita back to topic. Sekarang kita akan melihat beberapa project LSD yang menjanjikan dan mencoba bersaing dengan pemimpin pasar seperti Lido dalam hal teknologi, ekonomi, dan kesederhanaan. Lantas pertanyaannya, bagaimana sih protokol lain itu bisa bersaing? Menurut pandangan kami, keunggulan-keunggulan ini bisa meliputi untuk protokol baru bisa bersaing. Yang pertama, return yang lebih tinggi. Yang kedua, onboarding yang lebih mudah. Yang ketiga, komposabilitas dan atau keamanan yang lebih baik. Yang terakhir, protokol itu mempunyai sesuatu hal yang baru atau inovatif. Oke, ini dia 5 pesaing baru yang menawarkan solusi baru di dunia LSD. Yang pertama, mari kita bahas Prisma. Prisma menobatkan diri sebagai akhir dari token staking liquid. Tujuan Prisma adalah memanfaatkan siklus positive curve untuk mendorong adopsi tinggi terhadap stablecoin mereka, yaitu ACUSD. Nah, ini mirip dengan proyek-proyek seperti Gravita dan juga Libra. Prisma menggunakan model liquidity dan menyesuaikannya sehingga ACUSD dapat dicetak berdasarkan salah satu dari 5 LSD teratas. Selain itu, Prisma juga menawarkan beberapa keunggulan lainnya. Selain biaya perdagangan, penyedia likuiditas ACUSD diatur untuk menerima token CRV, CFX, dan juga Prisma sebagai tambahan dari imbal hasil staking ETH mereka. Prisma juga akan diluncurkan dengan integrasi kunci dari Curve, Convex, Frex, Conic, dan Llama Nodes dari sejak hari pertama mereka.
Yang kedua, ada Swell. Swell sedang mendapatkan banyak perhatian dari komunitas karena program insentif atau yang kita kenal sebagai Voyage yang sedang berlangsung pada saat video ini di-take. Protokol ini telah mencapai posisi teratas dalam hal TVL mereka atau Total Value Locked yang mencapai nilainya itu 82 juta dolar. Dan juga mereka menawarkan kemudahan onboarding bagi pengguna baru. Pengguna dapat membeli ETH secara langsung melalui Google atau Apple Pay mereka, kartu kredit, atau rekening bank secara langsung dari aplikasi Swell. Integrasi terhadap protokol-protokol DeFi lainnya, Swell juga sangat aktif, sehingga para pemegang SW ETH dapat memiliki opsi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Di nomor 3 ada UNSETH atau UNSH ETH. Tujuan utama dari UNSETH ini adalah mendorong persaingan yang sehat di arena LSD. Protokol ini menawarkan LSD yang terdiversifikasi yang terdiri dari sekeranjang LSD yang berbeda untuk mendasarinya. UNSETH juga mendapatkan hasil tambahan dari biaya rebalancing dan dapat ditransfer secara alami di berbagai jaringan blockchain yang dimana memungkinkan strategi likuiditas yang sepenuhnya itu baru. Masuk dalam keranjang UNSETH menciptakan tekanan beli baru untuk proyek LSD yang baru muncul, yang dimana menjadikannya mitra peluncuran yang jelas potensinya. Yang keempat ada Origin Ether. Origin Ether menggabungkan strategi yield otomatis dengan hadiah staking alami dari Ethereum. APR untuk Origin Ether telah mencapai sekitar 9% dalam 30 hari terakhir ini, yang dimana nilai tersebut 2 kali lipat dari beberapa pesaingnya. Strategi otomatis Origin ini menghilangkan kebingungan bagi para pengguna, yang dimana para pengguna tidak perlu bingung lagi untuk mencari imbal hasil terbaik di berbagai tempat. Yang terakhir ada DeFi. DeFi menggabungkan kemampuan komposabilitas dari staking liquid dengan desentralisasi yang didapatkan dari DVT atau yang kita kenal Distribute Validation Technology. DVT adalah teknologi baru yang membawa lebih banyak desentralisasi untuk Ethereum staking. DVT juga memungkinkan redundasi node dan juga waktu operasional yang jauh lebih baik. Secara otomatis dapat membantu stabilisasi imbal hasil. Oke, ini masih permulaan. Dengan merge-nya Ethereum yang baru-baru ini terjadi, staking ETH itu masih berada dalam tahap di awal. Persentase ETH yang digunakan untuk staking masih di bawah 20%. Dalam beberapa tahun ke depan, jika staking ETH sejalan dengan mayoritas proof of stake lapisan 1 lainnya, masih banyak waktu bagi protokol staking untuk mencari tempatnya di pasar. Oke, tadi kami sudah memberikan beberapa contoh proyek baru mengenai LSD, yang dimana mereka mempunyai pendekatan mereka sendiri. Entah itu melalui proses onboarding, teknologi baru, dan kasus penggunaan baru, atau tingkat imbal hasil atau APR yang lebih menarik, ternyata masih banyak potensi yang bisa kita gali dari sektor LSDFi ini. Mungkin kalian bisa riset untuk lebih lanjutnya sendiri. Seperti stablecoin yang di-back atau didukung LSD, ada dari Libra Finance, Raft atau Gravita, ada juga indeks LSD atau yang tadi itu UNSETH, Asymmetry, Tapio, dan yang terakhir ada dari sektor yield booster, contohnya PNP dan juga Equilibria. Nah, nama-nama di atas kami sebutkan untuk bahan riset kalian sendiri ya guys. By the way, jika kami ada yang belum disebutkan dalam protokol LSD dan juga LSDFi, beritahu kami di kolom komentar dan juga beritahu mana sih protokol favorit kalian. So, thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like jika merasa video ini bermanfaat dan juga subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten edukasi dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!